kita ada pembiayaan KUR ya. Ini yang juga bisa diakses para peternak domba kambing ya di Sumatera Barat maupun di seluruh Indonesia. KUR ini adalah fasilitas dari pemerintah yang dapat diakses saat ini minimal untuk KUR mikro tanpa agunan itu adalah 100 juta ya, 100 juta itu tanpa agunan. Nah pertanyaannya sekarang dengan bunga 6%, dengan bunga 6% ya. Nah sekarang pertanyaannya Pak, kalau untuk di domba yang dijalankan oleh Pak Agus ya, dari 100 juta atau dari satu paket kelompok nih ya, yang kelompok itu dari 100 juta itu bisa dapat berapa ekor sih Pak? Nah ya, nanti juga dijawab oleh Pak Agus. Nah kalau di domba potong kayak gimana, dan kalau di kambing potong gimana, kalau di kambing perah gimana. Jadi uang 100 juta bisa dapat berapa untuk domba kalau pembukaan ya, kalau potong ya, kalau nanti perah juga bisa dapat berapa, kalau pembiakan bisa dapat berapa begitu ya, atau dari uang yang 100 juta ini alokasinya untuk gimana sih gitu ya. Oke, itu ya pertanyaan pertama. Yang kedua Pak, berapa sih Pak total mitranya Pak Agus dan total mitra peternaknya ya sekarang? Yang kedua, kapasitas produksinya berapa Pak? Nah itu ya, silakan Pak Agus, nanti juga dijawab Pak Alek dan Mas Bobi. Terima kasih. Kebetulan yang baru saya jalankan itu yang 50 juta. Yang 50 juta. Yang 50 ya. juta. Jadi satu kelompok 50 juta. Karena prinsip saya modal KUR itu adalah modal kerja. Jadi tidak boleh ngambil uang KUR itu untuk bikin kandang. Jadi kandang itu harus diinvestasi peternak. Nah ini sebenarnya lebih bagus lagi kalau kandang itu nanti dibantu sama program pemerintah, misalnya ada bantuan atau apa, itu lebih 3-in-1-nya itu lebih baik gitu. Jadi ada dari perbankan, ada dari dari pemerintah, dan ada dari peternak sendiri. Nah dari 50 juta itu kalau close loop yang kita lakukan domba potong itu ada breeding. Breeding ini untuk menunjang fattening. Jadi ada kelompok breeding, ada kelompok fattening. Nah, kenapa kita lakukan begitu? Ketika domba sudah semakin sulit, nyari di pasaran juga persaingannya begitu ketat, kemudian ada supplier, tanda petik, ada beberapa supplier itu yang berlaku nakal. Domba dikirim, ditimbang, tapi sebelum ditimbang dia kasih comboran atau diminum, dikasih air gitu ya. Atau istilahnya gelonggong lah gitu. Nah ini yang kemudian merugikan peternak. Ketika nyampe di kandang peternak, domba yang misalnya 15 kilo jadi 12 kilo. Nah ini rumahnya juga sudah rusak, 1 bulan kemudian baru naik. Berarti peternak akan rugi dalam waktu 1 bulan itu. Harusnya 3 bulan sudah panen, jadi 4 bulan, 5 bulan panen, karena memperbaiki rumahnya itu. Nah dari situ kemudian saya berpikir, kami membuat 2 sistem gitu ya, breeding untuk mensupport fattening. Nah kalau sudah begitu, yakin dari breeding pun akan untung, fattening pun untung. Nah dari kalau breeding 50 juta tadi Pak, berapa 50 ekor? juta itu jadi 20 ekor. Kalau breeding 20 ekor, 20 ekor induk. Ini 20 ekor induk, 1 ekor pejantan, 19 ekor betina. Ya. Ini belum, masih induk-induk yang kelas-kelas cross campuran, bukan. Nanti pada akhirnya kita akan seperti Pak Alek dan Kang Nur gitu ya, dengan agroinvestamanya. Jadi memang genetik itu penting. Nah sementara yang kita lakukan, kita anggap domba ini memiliki postur yang bagus gitu aja. Kita lihat fenotipnya aja gitu kan, bukan sampai detail seperti itu. Nah ini sudah menghasilkan yang cempe yang luar biasa. Jadi sekarang sudah ada induk itu sekitar antara 1.500-an ekor. 1.500 ekor. Berapa kelompok tuh Pak? 1.500 terdistribusi. Sekitar total kelompok 120. Kelompok 120. Ya, berarti sekitar 70-an ya yang di breeding. 124 total peternak kita yang di kemitraan. Yang lainnya di fattening. Gitu. Nah, breeding ini karena di bank sementara ini yang masih dibiayai itu fattening gitu ya. Rata-rata berapa Pak untuk yang kan tadi 1 ekor ya? Mungkin juga menarik buat
para peternak. 1 ekor yang pengemukan ya bisa dapat dari 50 juta dapat 35 ekor. Berarti kurang lebih modal kerjanya untuk 1 ekor ini menghabiskan uang sekitar 1.200.000-an ya. Ya kurang lebih lah ya, 1.200.000 modal kerja kan gitu ya. Ada pakan, ada bibit atau di sini bakalan begitu ya. Nah 1 ekor ini tadi bisa sampai berapa keuntungan 1 orang peternak? Untuk 30 ekor bisa sampai 8 juta. 8 juta. Coba hitung. 8 juta bagi 35 ekor. Berapa per ekornya? 225.000. Itu rata-rata ya Pak? Paling tinggi berapa Pak? Bukan, ini yang paling tinggi. Oh, itu paling tinggi. Itu sudah dipotong pengembalian kredit, bunga ya, istilah bunganya bank, yang 6% itu sudah kita potong. Jadi sudah bersih yang dia dapatkan. Itu yang paling tinggi. Nah, yang paling rendah ya ada yang minus. Tapi dari 10 orang paling 3 orang, tidak lebih dari 30%. Tapi kita sudah membuat, sudah jaga-jaga di situ. Kalau di kemitraan kita ambilnya dari pakan. Ya. Jadi kalau pakan misalnya kita produksi harganya 3.500, kita jual ke mitra ya 4.000 gitu ya. Yang 500 ini sebagai cadangan yang rugi. Karena apa? Ketika kita sudah berani jadi off taker, tadi saya sudah ngobrol dengan Pak Alex, ya kita harus siap ketika ada persoalan rugi. Peternak tidak akan bisa nanggung karena apa? Jaminannya tidak ada. Berarti kita harus siap di situ. Nah, berarti apa? Sistem closed loop yang kita kuati di situ. Kita yang harus membangun itu memang benar-benar usaha ini, industri ini menguntungkan. Gitu. Jadi, tapi yang kami lakukan kerugian itu tidak banyak. Jadi faktornya apa? Biasanya mati, gitu ya. Ada kematian. Nah kemarin waktu yang sudah pernah kita lakukan, kalau mati 2 itu paling impas, gitu ya. Kalau sudah mati, nah kejadian itu ketika kita punya bibit yang dari pasar yang tidak bagus, itu pasti ada kematian. Tapi kalau sudah kita lakukan dengan pembibitan sendiri, insya Allah utuh, gitu ya. Jadi ada salah satu kelompok ternak yang di daerah Sukowono itu totalnya ada sekitar 500 ekor. Itu kemarin laporan cuma mati 2, gitu ya. Berarti yang persentasenya kecil sekali. Dan besok ini hamin seminggu itu kita panen untuk Idul Adha. Nah ini yang memang kita harus perhatikan kalau kita sebagai off-taker. Nah bank yang sudah mensupport kita itu ada BJB Pak, Bank Jawa Barat, gitu ya. Bank Jawa Barat besar. Kemudian Bank Jawa Barat ini kita baru mulai. Ini nilainya 100 juta, Bank Jawa Barat. 100 juta, satu orang? Satu orang tanpa jaminan. Tanpa jaminan. Nah, kalau BNI itu 50 juta tanpa jaminan, tanpa untuk satu orang. Kemudian yang sekarang yang aneh lagi, ini kan perbankan sudah jalan. Grup Astra Pak, yang dulu kreditkan sepeda motor, kreditkan mobil, sekarang kreditkan domba, gitu ya. Berapa bunganya Pak? Nah kalau ini profit sharing, Amitra karena kita bunganya syariah. Tapi kalau kita rata-rata masih satu itu masih ya. Nah cuma satu peternak itu dapat masih 25 juta. Jaminannya apa? Sama dengan sepeda motor, jaminannya sepeda motor tapi BPKB ditahan. Kalau ini kan ada BPKB-nya, dombanya ada yang nanti kita pantau bahwa posisinya tetap. Dan alhamdulillah ini sudah meningkat juga porsinya. Jadi ada yang tidak bisa dijangkau KUR, itu dijangkau oleh Asra. Gitu. Jadi posisinya di tengah-tengah. Ketika persoalan BI checking, cek banknya rusak gitu ya, atau sekarang aturan baru kan tidak boleh yang punya kredit konsumsi, kredit komersil ya, itu tidak dapat fasilitas KUR. Nah ini kita masukkan ke Astra Group. Ini baru berjalan di grupnya GMF. Dan itu datang sendiri mereka kalau sudah kita punya sistem yang bagus. Jadi kita tunjukkan dulu usaha kita bahwa kita itu benar. Dan kita jangan sampai mencederai sedikit pun ke pemberi dana gitu ya. Sudah tidak modal apa-apa, kita kemplang lagi. Nah ini jadi masalah. Tapi pada intinya kalau domba itu ada di kandang, insya Allah jarang rugi Pak. Jadi kalau misalnya 25 ekor gitu, itu ada di kandang, itu untuk mengembalikan kredit sudah cukup sebenarnya. Jadi kalau misalnya itu kok kemudian mereka rugi, yakin dombanya dijual gitu ya. Yakin dombanya itu jadi sepeda motor gitu. Bisa juga jadi kijang. Kita pengen tahu nih Pak Alex, tadi Pak Agus tadi 1.500 itu untuk pembiakan.
5 bibitan. Kalau penggemukannya berapa ekor Pak? Total peternak mitra kapasitas produksi? Berapa ribu? Nah, karena di situ sudah tidak murni ada kredit aja ya. Ya. Yang memang sudah mengembangkan sendiri. Ya. Jadi ada yang Total mitra aja? Ya, sekitar 3 ribuan. 3.000. Sekarang. Tuh, mitranya bagus. Satu off-taker, Gumuk Mas Farm gitu ya, yang menjalankan konsep cluster 1.500 indukan, pembiakan, dan 3.000 ekor untuk penggemukan. Itu mitranya bagus semua, tepuk tangan. Oke. Ya. Nah coba nih kalau kita balik, gimana balik? Baik, saya coba memberikan gambaran dari sisi breeding kambing potong. Ya, kambing potong. Di crossbur ya. Jadi kita asumsikan berat kambingnya adalah 30 kilo di harga 70.000 per kilo. Jadi rata-rata betina yang siap kawin itu 2.100.000 kurang lebih ya. Dengan adanya closed loop di mana peternak itu membeli kondisi siap bunting, seharga menjadi 2,5 juta gitu. Dan total biaya pakan tambahan tidak harus ada biaya pakan tambahan, tetapi disarankan untuk diberikan karena di dalam pakan tambahan itu mengandung mineral, baik makromineral maupun mikromineral yang bagus untuk perkembangan dari kebutuhan reproduksi dari betina tersebut, kan? Itu kurang lebih ada biaya kurang lebih 7 jutaan itu. Terus juga ada biaya pakan tambahan untuk cempe setelah kalau kita sapi dia itu kurang lebih ada biaya 4 jutaan, dan juga ada biaya vitamin 300 ribuan. Maka pada waktu betina yang sudah melahirkan dijual kembali dengan harga yang sama. Jadi kalau tadi kan betina kurang lebih 2.100.000, kalau sudah melahirkan bisa dijual balik ke kami. Anaknya bisa dipanen, kurang lebih anak itu adalah 100, kami hitungkan dengan asumsi 150% anaknya. Jadi kalau indukannya kurang lebih 12 ekor, maka anaknya 18 ekor gitu ya. Walaupun nyatanya lebih, karena kambing Jawa biasanya bisa lebih. Tapi kita bicarakan ini adalah hitungan dari standar yang rasional aja gitu. Jadi terus berat sapi anak itu kurang lebih 27 kilo dengan harga penjualan yang saya beri seminimum mungkin aja, baik jantan maupun betina 75.000 per kilo, maka potensi pendapatan untuk 195 hari itu adalah 18.210. 18.270 dari berapa ekor? Dari 12 ekor. 12 ekor induk. 12 ekor itu. Dari berapa modalnya? Modalnya Paket yang kurang lebih 50 juta. 44 juta. 44, anggaplah 50 juta paketnya ya? Ya, Sama. betul. Tapi ada yennya. Pakai? Yen. Yen tidak ada yang mati. Oh ya. Ya, yen anaknya juga ada 2, ada 1. Ya, oke. Ya. Berarti tadi ya, dapat ya Pak? 50 juta. Kalau balik untuk kambing crossbur 12 ekor indukan. Ya, 12 ekor indukan, paketnya 50 juta, 12 ekor indukan, keuntungannya 18.250, berapa bulan? 125. Oh, 190 hari. Kurang lebih sekitar 8-9 bulan ya? Ya, kurang lebih 195 hari, berarti hampir 7 bulan. 7 bulan? Ya. 7 bulan. Ya tadi ya. 18 juta, 7 bulan, satu siklus produksi dari palek, terus kemudian 12 ekor, 50 juta. Ya, ingat ya? Oke. Kalau penggemukannya Pak? Nah, ini tadi kan sudah panen cempenya udah dipanen. Oh, itu udah langsung pembiakan, otomatis penggemukan. Betul, Kalau betul. potensi cuma yang menjalankan penggemukan aja. Tadi kan satu paket itu. Ya, karena kami kan rata-rata tidak melakukan penggemukan kambing itu hingga besar. Oh. Jadi kami setelah kita panen, kita langsung kita lempar aja ke peternak lain gitu kan ya. Nah, untuk yang membutuhkan bibit gitu. Ya. Entah saat ini kalau kambing crossbur jantan sih langsung dipotong ya, rata-rata untuk kurban dan sebagainya. Tapi kalau untuk crossbur betina kebanyakan dipakai ulang untuk menjadi sumber bibit. Makanya dengan harga 75.000 baik jantan maupun betina itu sangat rasional. Jantannya rasional,
betinanya malah nilai value aslinya lebih tinggi daripada itu, tapi kita berikan nilai value aslinya aja. Oke, luar biasa Pak Alek ya. Itu ya Bapak Ibu sekalian. Jadi dengan 50 juta tadi itu masing-masing paket ya. Kalau sekarang paket kurnya sejak Permenko 1 2023 tentang kur itu bisa dijelaskan yang sebelumnya 50 juta untuk tanpa agunannya kur mikro sekarang bisa jadi 100 juta. Berarti kalau tadi Pak Agus ya sudah dapat realisasi ada peternak yang 100 juta ya dari BJB itu bisa 2 kali lipatnya ya, 2 kali lipatnya. Artinya peternak yang tadinya cuma melihara 2 ekor sampai dengan 10 ekor sekarang sudah bisa di scaling up. Nah itu yang gambaran dari ternak potong. Nah paling tadi berapa total mitranya Pak Alek yang sekarang? Saya Ya. kurang lebih 45 orang. 45 orang, kapasitas produksinya? Saat ini pencarian kurnya hampir 3 M. Enggak, kapasitas total populasi kandangnya, kapasitas produksi. Produksi Kurang itu, lebih aja Pak, gambaran Pak. ya kurang lebih 800 ekor. Berapa? 800 ekor. 800 ekor. Oke, itu mitranya Pak Alek yang menjalankan close loop ya. Tadi Pak Agus ada 4.500, Pak Alek kurang lebih sekitar 800 ekoran sampai dengan mungkin ada yang non ini tapi masih jadi mitra pasti jauh lebih besar. Itu ya gambarannya ya. Oke. Tepuk tangan buat Pak Alek. Nah, silakan nanti mungkin yang di Sumatera Barat mau pilih domba potong atau kambing potong nanti atau close loopnya kambing perah ya kita dengarkan dulu ya Mas Bobi kira-kira gimana Mas prospeknya untuk kambing perah nanti Pak Ketua ini tinggal endorse mana yang paling menguntungkan saya dorong diterapkan di Sumatera Barat betul ya nah kayak gitu ya gimana Mas Kalau lihat kebutuhannya Sumber kayaknya kambing potong yang dipilih Pak Ketua. Nah karena susu kambing masih sporadis ya. Ini kan ada tadi 3 kali lipat Mas apanya? harga susunya di Harga Sumatera susunya 3 kali lipat. Tapi begitu pengalaman kami di Sumatera Utara, produksi di atas 30 liter juga agak susah jualan. agak susah jualan Agak susah jualan di atas 30 liter per hari. Jadi ini mungkin nanti ada beberapa teman peternak. Nah ini ada udah mitra ketua Padang ya, Kota Padang kalau tidak salah. Beliau juga, saya kemarin pesen susu kambing. Mohon maaf dok, 3 hari ini sudah dibeli orang, udah dibayar orang, jadi nggak bisa saya bawa ke Penas. Tepuk tangan dulu lah. ini nggak kebagian ya nggak kebagian Kita ternyata susu kambing dari Padang nih. Oke ya, untuk target kami agak moderat ngitungnya. Jadi beranaknya tetap kidding rate-nya adalah 1,5. Jadi satu induk itu kita anggap 1,5. Koefisien beranaknya adalah 1,5. Habis baterainya tuh. Oke, koefisien anak 1,5. Akan tetapi kita ambil di sini mortality rate-nya kita bikin 10% dulu. Jadi yang bertahan hidup hanya 90%. Nah dengan itu, dengan indukan Jawa Randu yang kita akan kawinkan dengan Sanen, kita agak ya di bawah hitungan Pak Alex untuk crossbur. Kita akan beli anakan ini dengan harga jantan 80.000 per kilo. Harga sekarang rata-rata kambing jantan 80 sampai 85. Anak kambing bibit kambing perah yang betina, anakan lepas sapi itu akan kita beli dengan harga 100.000 per kilo. Jadi kalau untuk kambing perah yang betinanya justru lebih mahal. Karena nanti yang akan jadi ATM untuk iannya peternak kambing perah adalah kambing betina. Nah, jadi betina justru lebih mahal. Kalau beliau berdua bagian ngabisin, jadi habis beres populasi dihabiskan, kami bagian menyetak betina-betina akan kita tahan untuk jadi indukan terus-menerus selama 5 tahun, jantannya yang buat kurban. Targetnya begitu. Jadi agak lebih lama kami pemeliharanya. Dengan siklus 8 bulan, dengan modal kur yang 50 juta itu, RUK kami di sini ada keuntungan sekitar 13 sampai 14 juta. Nah, keuntungan selama satu periode 8 bulan, betul. Sekitar 13 sampai 14 juta. 13 sampai 14 juta ini untuk yang pembiakan kambing perah. Kita dapat sekitar 14 ekor induk Jawa Randu. Dari 50 juta tadi kita dapat ya 14 ekor induk Jawa Randu bunting. Iya, betul. Ya, itu
Kenapa rugi? Bukan rugi. Kenapa untungnya agak sedikit? Karena kita tetap hitung penyusutan induk untuk perkawinan berikutnya. Nah, biaya penyusutan induk ini yang sedang kami usahakan agar penyusutan induk ini kan dalam artian induk ini disetor kembali ke off-taker setelah lepas sapi. Nah, begitu disetor ke off-taker akan ada biaya untuk perkawinan, pakan dan lain segala macamnya yang harus terbeban di off-taker. Nah, dengan target kami inseminasi buatan yang dilakukan di kandang teman-teman peternak sendiri, ini bisa terminimalisir. Targetnya itu, Kang Nur. Jadi ada potensi keuntungan dari biaya penyusutan induk ini yang kita coba akan perbaiki dengan adanya teknologi reproduksi, yaitu inseminasi buatan. Jadi pakannya masih langsung di kandang peternak tersebut, tidak harus nunggu lepas sapi 3 bulan, tapi setelah beranak 2 bulan udah bisa dibuntingkan lagi, sehingga siklus kedepannya juga bisa lebih cepat. Targetnya begitu. Luar biasa. Terima kasih. Dapat ya gambarnya tadi ya? 50 juta, berapa? Berapa ekor? Dapat sekitar 14 ekor kambing Jawa Randu. 14 ekor Ya. Jawa Randu. Bunting, kemudian laba rugi labanya Untungnya per berapa? periode targetnya adalah di 13 sampai 14 juta. Tadi diarahkan jadi mengenai masalah keuntungan yang akan kita peroleh selama sekian bulan dengan modal sekian. Jadi untuk itu kami sebagai peternak sangat ingin sekali ini dari ketiga narasumber tadi untuk memberikan suatu analisa usaha kepada kami, sehingga kami nanti bisa memilih mana alternatif yang terbaik bagi kami. Nah, ini cuma itu Pak. Terima kasih. Yang saya tanyakan Pak pada Bapak narasumber yang bertiga tadi, yang merasa terpanggil kami petani itu sangat besar Pak, mungkin nggak 100%, 1000% kami terpanggil. Apa sebab? Karena kami selama ini masih peternak kambing keturunan, artinya tidak teknologi. Dengan adanya Bapak memanggil kami, adanya Penas Club 16 ini, kami merasa terpanggil. Cuma kami mohon SDM kami, walaupun kakak atau ya pengusaha dulu, tapi kami mungkin kebanyakan SDM dari Jawa itu, tapi janganlah 1 hari cukup, itu bahasa kami Pak. Kalau 1 hari cukup masuk tengah kiri, keluar tengah kanan. Jadi kalau membangun ini kami mengharapkan kami betul-betul dibimbing, mungkin peternak kambing yang pertama lah yang dibimbing secara teknologi di Sumatera Barat ini. Jadi kami mengharapkan mohon bimbingan ya seperti dukungan bank mendukung ini, kami sangat berterima kasih. Yang perlu kami SDM kami minta dibantu Pak. Sekian saja dari saya. Ada hak yang perlu saya sampaikan Pak berkaitan dengan tadi model wasbud ya. Mungkin saya juga sedang mempraktekkan, hanya mungkin kelasnya kecil Pak. Saya punya kelompok dari 2018, memiliki kelompok memang populasinya sedikit Pak, karena kami peternak-peternak lokal yang tadinya punya 2-3 saya ajak kumpul, karena biasanya banyak kendala, dan itulah solusi untuk bergabung di kelompok agar ada pembinaan dari dinas terkait. Kami sudah mengembangkan, awalnya kita mengembangkan pakan Pak, karena pokok utama di peternakan selain bibit yang unggul pakan. Alhamdulillah kami sudah memiliki pakcong seluas 5 hektar Pak untuk pakan. Kami juga ada sapi, juga ada domba, juga ada 60 ekor Pak, tersebar di 10 peternak. Kalau dihitung-hitung ada yang 5, ada yang 3 memang Pak. Tetapi saya ingin gabungkan di satu lokasi Pak. Kita di breeding, ternyata ketika intensif kita kandangkan, itu banyak sekali kendala. Mereka tidak gerak dan sebagainya. Makanya kami menanam rumput BD 1 hektar, tapi belum kami gembala, hanya untuk mereka berolahraga, apalagi yang pembinaan itu sangat membantu ketika kelahiran menurut kami Pak. Pertanyaannya,
banyak sekali sumber daya alam dari pakan. Sekarang kami bikin kandang Pak, swadaya bikin kandang ukuran 5 x 15 meter, mudah-mudahan cukup untuk 50 ekor. Kami ingin satu lokasi, karena kalau satu lokasi kita mengawasinya mudah Pak. Hanya memang kendala dari bibit Pak, dan bibit kami masih kekurangan. Kalau hanya 50 ekor, kami 10 orang, itu kalau kalkulasi besar rugi Pak, rugi. Pakan sudah ada, kandang juga ada sedikit ya Pak. Saya minta arahan Bapak, langkah yang harus saya lakukan itu karena keterbatasan bibit itu seperti apa Pak? Caranya kami tidak menginginkan pemberian tapi kerjasama yang tentunya harus menghasilkan sama-sama untung Pak. Kalau sama-sama untung pasti itu berjalan Pak. Tapi kalau ada salah satu pihak yang dirugikan, sudah pasti itu mandek Pak. Karena apa? Kalau petani rugi tidak akan bisa berjalan. Kalau pengusaha rugi ataupun mitra rugi, investor rugi, pasti juga tidak akan jalan. Jadi saya minta arahannya, dari mana dulu saya harus jalan ketika potensi sumber daya alam tadi, pakan juga melimpah, kandang ada, hanya keterbatasan bibit. Itu saja Pak yang bisa disampaikan. Salam dari Pak Ilham dan Pak Sarif untuk semuanya yang di sini. Terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menanggapi yang pertama Bapak terkait analisa usaha, kami akan berikan RKU-nya Bapak. Nanti bisa dipelajari oleh kawan-kawan peternak. Syukur-syukur di tiap DPC nanti tumbuh ada satu off-taker. Jadi kami hanya mungkin beli Pak Alex, Kang Nur ini sudah lama sebetulnya untuk menangani close loop, dimulai dari kandang. Kemudian Pak Alex, kemudian Mas Agus. Nah kami yang kambing perah masih belajar Pak. Ini yang harus diambil pelajaran, justru bagaimana teman-teman HPDKI ini tiap DPC kalau bisa ada satu off-taker Pak per kabupaten. Targetnya itu. Jadi sistem ini biarlah belajar, biarlah kami yang coba-coba dulu, tapi apa yang kami sudah pelajari dan ketemu dan mungkin mentok, mungkin nabrak, mungkin rugi, nah ini biar jadi pelajaran kami saja yang teman-teman harus hindari. Targetnya begitu, makanya kami juga bersyukur ini sudah diadopsi. Nanti kami akan berikan RKU-nya ya Kang Nur ya, bisa didapat di aplikasi, mungkin nanti kita bisa masukkan di aplikasi. Ini loh RKU-nya kambing perah klaster, ini adalah RKU ini, sistem close loop-nya seperti ini, syarat kerjasama dengan perbankan. Silahkan Pak, kami sangat terbuka, apalagi tadi Bapak sebagai Ketua Koperasi Peternak Kambing Sijunjung, kami sangat mengharapkan kalau koperasi Bapak bisa menjadi off-taker sendiri Pak. Jadi jangan lagi hanya yang di pusat aja yang bisa jadi off-taker, enggak Pak. Kami cuma pingin coba-coba bagaimana caranya biar bisa secara bisnis, secara modeling, secara sosial kita bisa mengembangkan. Kami tidak tahu sosial masyarakat di sini Pak, ya kan? Tapi Bapak jauh lebih tahu. Nah ini harus menjadi satu lokal value yang bisa dikembangkan di sini. Kemudian jadi saya jawab semua, tapi tidak apa-apa, nanti dari senior nanti. Kalau yang dari Lebak Kang bisa langsung ini aja Kang, ambil kur. Kalau ternyata tidak bisa pakai kur, bisa dengan sistem nanti yang kemitraan syariah dengan Amitra, nanti kita bisa juga kenalkan dengan Pak Doni. Yang di Pak Agus ya Pak Doninya yang turun. Amitra daerah atau Pak Doni? Oh ya, kalau kami kemarin sempat bahas di pusat dengan Amitra pusat, tapi itu bisa dijadikan satu ini juga. Atau kalau memang mau bermitra, ya kita coba nih senior yang di bidang potong, mungkin ada yang mau bermitra di kandang Lebak misalkan, silakan juga bisa ngobrol nanti. Seperti itu. Jadi kendala bibit sekarang sumber pendanaan sudah cukup banyak. Saran saya adalah kelompok ini kalau memang bisa dijadikan kelompok ternak. Sudah ada ya Kang ya? Sudah kelompok ternak terdaftar simultan. Udah enak sekali itu tinggal nanti bagaimana kedepannya bisa mengakses program ya. Itu sih menurut saya. Kalau ini silakan Bapak-bapak. Ya, jadi saya sedikit mencermati mengenai permasalahan di Lebak.
sebenarnya di dalam kehidupan sehari-hari kita kan sudah punya budaya gotong royong ya. Jadi ini sudah pernah saya terapkan di daerah Blitar gitu. Jadi kalau masing-masing peternak, misalnya 10 orang, 20 orang atau berapapun juga peternak yang ada di sana, coba urunan aja membeli suatu genetik unggulannya, entah kambing atau domba potong genetik unggulannya untuk dibagi. Misalnya, permisalan aja 30 juta dibagi 30, berarti satu orang kan cuma 1 juta. Ya, nah kita pakai bersama, tapi jangan satu hari di sini ya, satu hari di sana, malah nggak kawin nantinya. Jadi lebih baik satu hari di sini, nah kita jatah misalnya 15 hari untuk mengkawini berapa puluh ekor betina gitu. Nah, metode perkawinan sekarang kan sudah lebih maju ya, memakai hormon dan sebagainya, dengan tingkat kebuntingan juga sudah hampir 80%. Setelah itu jantan digeser ke semua anggota yang 30 ekor itu tadi, 30 orang tadi itu. Jadi masing-masing dapat jatah untuk kawin sendiri-sendiri gitu. Nah, yang bunting, bila di tingkat peternak itu ada yang bunting, maka dia bayar 100.000 masuk uang kas. Nah, hasil tabungan 100.000 tadi itulah nantinya pelan-pelan bisa kembali ke masing-masing urunan itu. Itu sama seperti kita ini beli atau meng-hire tukang IB tapi tidak beli sperma, spermanya langsung dari ternaknya itu fresh gitu. Daripada kita gaji IB, biaya keluar habis. Tapi kalau kita beli ternak, ya berarti alami dia kawinkan, itu paling tepat. Nah, itu saya rasa urun rembuk atau urun kawin bersama itu bisa menjawab permasalahan bagaimana mendapatkan satu potensi genetik yang unggulan tapi bisa dipakai bersama-sama. Nah, tinggal metode breedingnya itulah yang harus dikonsultasikan dengan dinas peternakan terkait gitu, supaya efisiensi pemakaian jantan menghasilkan persentase kebuntingan hingga 80%. Itu Pak yang bisa saya. Silakan dari Pak Agus kalau ada yang mau ditambahkan. Ya, nanti RKU-nya saya di kantor ya. Oke, baik Bapak sekalian. Nanti untuk RKU saya share ke kantor. Juga saya ada hasil kalau di kita ada RHPP namanya, rincian hasil pendapatan peternak. Jadi di situ sudah mencantumkan bibitnya beli berapa, medikasinya apa saja, kemudian pakannya berapa. Nanti di situ muncul panen itu nanti hasilnya berapa, kemudian dikurangi di situ ada keuntungan. Dari keuntungan itu nanti dikurangi kur, bunga kurnya gitu ya. Ya itu nanti baru diterima bersih. Nah itu nanti kita sharekan juga ya, di kantor. Jadi teman yang dari Banten, ya, alhamdulillah dulu ketemu di Villa Ternak Ciker ya mungkin ya, di tempatnya Mas Bowo. Itu potensinya sudah bagus, itu sudah punya lahan 5 hektar. Cuma kalau dipakan itu kan selalu kita tekankan jangan hanya rumput gitu ya. Jadi nanti nutrisinya memang harus lengkap. Harus lengkap karena kuncinya itu sebenarnya di samping genetik itu adalah pakan. Kalau di peternakan ada segitiga emas peternakan itu kan ya. Jadi ada bibit, pakan, kemudian manajemen, itu saling terkait. Tapi kalau semuanya oke, pakannya tidak oke juga tidak akan bagus. Termasuk di breeding. Breeding penekanan saya awal meskipun dengan bibit yang dengan induk yang sekarang kualitasnya tidak bagus, pakan selalu kita tekankan. Kalau pakanmu bagus, indukmu akan bunting. Ya, kalau pakanmu jelek, indukmu tidak akan bunting. Dan ketika pun bunting, ketika pakan jelek itu tidak akan lahir. Gitu. Kalaupun itu lahir, nanti juga akan mati. Gitu. Itu seperti itu. Jadi tidak akan terima baik ketika ya berat banget kan. Udah kalau lahir mati gitu aja. Itu kalau kita tidak perhatikan di manajemen pakannya. Gitu. Itu kemudian saya mengawalnya pun juga tidak besar. Nah, saya dulu dari kecil gitu. Uang saya hanya jual sepeda motor laku 4 juta itu awal saya. Dan 4 juta sekarang jadi ribuan. Kalau di internal farm kita itu ada 1000, kalau sekarang mungkin ada 1600-an lah dengan induknya. Saya punya induk sekitar 450 sampai 500 induk internal yang kita punya. Itu dari 4 juta. Bagaimana mengawali? Saya tidak pernah berpikir bagaimana saya dapat untung, bagaimana saya dapat ini. Yang penting saya kerjakan, yang menghitung itu yang kuasa gitu ya. Intinya kita punya Tuhan. Jadi apa yang kita kerjakan sungguh-sungguh itu akan dijawab dari manapun jalannya.
sama dengan ketika saya berangkat ke Penas sekarang. Saya mulai dulu teman-teman Sumber saya telepon, saya pengen itu ke Padang gitu ya. Cuma tidak ada kesempatan ya, waktu masih belum gitu ya. Tiba-tiba ditelepon sama Pak Dirbit gitu, harus berangkat ke Padang, berangkat jadi ke Padang akhirnya gitu ya. Ini sebenarnya kekuatan Kalau yang nelpon saya kayaknya nggak mungkin berangkat ya. Untung yang nelpon Dirbit ya. Nah juga, kalau Nur yang telepon berangkat juga saya. Ini bisa dipecat jadian ini. Berangkat kalau ya, ada kalau. Itu. Jadi kita pun siap kalau misalnya Bapak Ibu sekalian pengen kita ke Padang lagi gitu, siap. Insya Allah monggo diatur dengan Pak Ketua juga dengan Pak Sekjen gitu ya untuk bagaimana kita datang lagi ke Padang. Dan teman-teman di Padang banyak. Mereka pintar-pintar semua gitu. Pintar-pintar semua. Dan saya ada di sini juga mungkin Mas Febri Rantiang Ameh itu juga teman lama itu, mulai tahun 2010 kita juga 2011an kalau tidak salah kita sudah berhubungan dengan beliau dan beliau luar biasa. Ini Pak, mungkin nanti dari potensi yang ada di wilayah di Padang ini, oke, kita juga datang bareng-bareng untuk menyemangati teman-teman di Padang. Gitu. Mungkin begitu. Siap, oke. Itu ya kira-kira. Tadi pesannya ada satu yang saya tanda petik bagus ya. Jalan aja dulu, usahanya maksimal gitu ya, kemudian tawakal, hitungan gimana? Allah gitu ya, gimana yang kuasa gitu ya. Itu luar biasa itu ya, pasti mengikuti, pasti ada jalan gitu ya. Asal kita mau bergerak dan bersungguh-sungguh. Ini mungkin terakhir Pak, satu lagi, gimana? Harapan dari para peternak ini nanti kita bisa juga sama-sama gitu ya, untuk bisa menerapkan closed loop ini di Sumatera Barat. Baik, terima kasih Pak Nuryanto. Menarik ya apa yang dipaparkan oleh ketiga narasumber tadi, luar biasa. Kita kira kalau untuk di Sumatera Barat ini suatu ilmu yang kalau kelasnya udah tinggi sekali ini sebetulnya dibandingkan dengan peternakan domba dan kambing yang ada di Sumatera Barat ini. Tapi setidaknya ini sudah memotivasi kawan-kawan yang ada di HPDKI dan juga peternak di Sumbar. Tadi dari 3 penanya tadi, barangkali ada 2 tadi dari Pak Dapat dan pada Pak Irubis yang menyampaikan harapan kita bagaimana nanti tentang sumber daya manusianya, tentang sumber daya manusia dari peternak ini sendiri yang kita masih kurang. Nah sebetulnya ini di HPDKI sendiri ini sudah menjadi perencanaan kita bersama. Kita juga tadi sudah bincang-bincang juga sama Pak Wakil Ketua, itu Pak Ahmad, bagaimana nanti kita juga mengadakan BIMTEK, insyaAllah. Kita akan mengadakan BIMTEK atau SDM-nya nanti, insyaAllah nanti kita yang akan anggarkan. Yang muda-muda juga ya Pak, diajak Pak? Iya kita nanti, narasumber nanti kita pilih nih. Ya. Kita mana narasumber yang nanti diminta oleh rekan-rekan di HPDKI nanti, kalau bisa nanti kembali lagi ke Sumbar nih sebagai narasumbernya nanti. Jadi ilmunya bisa lebih mantap nanti untuk pengembangan closed loop ya di Sumatera Barat ini. Barangkali itu, dan sebetulnya kalau kur di Sumatera Barat ini sudah jalan ini. Sudah jalan, sudah ada, sudah bisa kok yang kalau kur ini. Coba bagaimana peternak-peternak ini sendiri apakah sudah mencobanya bagaimana kembali ini, tapi kalau kur ini sudah. Coba kemarin juga kita akan launching ada pinjaman si mama yang bunganya luar biasa murah, tapi itu yang belum terlaksana gitu. Tapi kalau kur udah, tinggal lagi barangkali juknisnya atau persyaratan dari kelompok-kelompok sendiri dari peternak ini yang perlu dilengkapi sesuai dengan aturan-aturan yang ada gitu.